bergumul stres, dia nggak siap mati. Dan dia nuntut sama Tuhan, dia klaim sama Tuhan. Dia bilang, aku kan sudah setia, aku sudah beribadah, aku sudah taat, aku sudah tunduk pada Allah. Tapi kenapa aku harus mati? Maka ketika saudara mendengar firman-firman atau khotbah-khotbah atau pendeta-pendeta manapun yang menyampaikan kabar baik, tapi sebenarnya itu bukan Injil yang sesungguhnya. Bisa jadi nama Yesus yang lain yang diberitakan, sehingga membuat kita menggerogoti iman kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang imannya semakin ragu. Ketika orang tidak tunduk kepada Allah, maka disitulah serangan, intimidasi, panah-panah dari iblis akan masuk menembus kita, merusak pikiran kita, merusak jiwa kita, merusak emosi kita, merusak harapan kita, merusak iman kita. Tuhan, ketika engkau dan saya punya penguasaan diri, ketika engkau punya tembok kehidupan, maka rohmu dan rohku akan menjadi roh yang kuat dan penurut, dan itu yang akan bisa makin mengalahkan kedagingan. Hai guys, ayo dukung channel ini sehingga terus bisa berkembang, dan lewat channel ini kalian akan mendapatkan lagu-lagu pujian, Anda akan mendapatkan pesan-pesan Tuhan, Anda akan mendapatkan pengajaran-pengajaran, Anda akan mendapatkan tuntunan, bimbingan, motivasi, dan semangat kekuatan. Anda juga akan mendapatkan inspirasi-inspirasi yang akan mengubahkan pola pikir kita. Jangan lupa ya untuk subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, share, like, komen, supaya lewat channel ini menjadi berkat dan saksi bagi generasi ke generasi. Terima kasih untuk dukungan, semangat, doa kalian semua guys untuk channel ini. God bless you and God be with us. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya akan mengambil tema khotbah, yaitu tembok kehidupan. Kata tembok, kalau berdasarkan aplikasi studi Bible, ya, menjelaskan bahwa keberadaan tembok itu memberikan dua implikasi. Yang pertama, membatasi ruang gerak orang-orang di dalam tembok. Yang kedua, tembok itu bicara melindungi orang-orang di dalam tembok dari serangan luar, ya, melindungi dari serangan luar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab, ya, dalam konteks Alkitab, kalau ada sebuah masyarakat, kumpulan masyarakat, kaum atau bangsa, ya, di satu tempat, tidak bisa disebut sebuah kota kalau tidak ada tembok yang mengelilingi wilayah tersebut, tidak ada yang mengelilingi tempat di mana mereka berkumpul tersebut. Nah, itu sebabnya perlu didirikan sebuah tembok, sehingga dengan hadirnya tembok itu menyatakan tempat itu menjadi sebuah kota, saudara. Jadi betapa pentingnya kehadiran tembok dalam kehidupan, ya, dalam kehidupan kaum bangsa masyarakat pada zaman Alkitab itu. Nah, demikianlah saudara, tembok kehidupan. Itu juga penting buat saudara dan saya miliki. Tembok kehidupan yang Anda dan saya miliki. Apakah tembok itu adalah tembok yang kokoh atau tembok yang roboh, saudara? Begitu juga saudara, tembok itu bertujuan untuk melindungi kita dari serangan-serangan dari luar. Nah, ketika kita punya tembok yang kokoh, maka hidup yang kita jalani akan menjadi kehidupan yang tetap kuat dan semakin kuat. Bertambah hari, bertambah kuat, bukan bertambah lemah. Amin, saudara. Dan saya berdoa setiap Bapak Ibu dimanapun Anda yang mendengarkan ini, kiranya Anda semua termasuk saya, kita tetap memiliki tembok kehidupan yang kokoh. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita, saudara, ya. Mungkin sebagian di antara Bapak Ibu pernah mendengar cerita ini. Suatu ketika ada seorang anak muda mengendarai kendaraan motor besar, saudara. Ya, motor seperti motor Harley Davidson gitu ya. Nah, ini anak muda ini begitu semangat sekali karena dia memiliki motor yang bagus, motor yang keren, motor yang dengan kecepatannya juga lumayan tinggi. Lalu dia memacu kendaraan motornya di jalan raya. Dia geber-geber gasnya, saudara. Singkat cerita, dia mulailah sejajar dengan mobil, saudara. Ada mobil di jalan raya yang juga beriringan bersama-sama satu jalur. Lalu tiba-tiba pemuda ini dengan gaya songongnya, dengan gaya sombongnya, dia mulai ketok-ketok mobil sebelah itu, saudara. Dok, dok, dok. Hei Pak, udah pernah naik motor Harley Davidson belum? Gayanya, saudara. Nah, yang punya mobil ya merasa terganggu kan, nggak kenal siapa ini orang, tiba-tiba main gedor-gedor pintu. Nah, akhirnya yang punya mobil ini cuma melototin aja. Dan dia bilang, ini orang kayaknya mau cari gara-gara nih. Akhirnya yang punya mobil memacu kendaraannya lebih kencang lagi, saudara. Anak muda ini gak mau kalah, makin kencang lagi.
Digedor-gedor lagi pintu kaca mobilnya. Dok, 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 hei Pak. Teriak-teriaknya lebih kencang saudara. Sudah pernah naik motor Harley Davidson belum? Yang punya mobil bukannya malah mau nolongin, malah kesel saudara. Wah dia malah cuekin lagi dengan wajah ganas, dengan wajah sangar. Lalu dia pacu mobilnya sekencang-kencangnya saudara. Dan itu terjadi berkali-kali. Singkat cerita saudara, ada lampu merah. Nah biasa saudara ya kalau lampu merah, ya yang terjadi apa saudara kalau lampu merah? Kalau misalnya lampu hijau jalan, kalau lampu merah berhenti. Kalau lampu kuning harusnya apa saudara? Harusnya kita berhati-hati untuk berhenti, betul nggak saudara? Tapi mindset kita beda. Kalau lampu kuning artinya apa? Makin kenceng sekenceng-kencengnya, jangan sampai lampu merah. Nah itu saudara, nah yang punya mobil juga sama. Jadi begitu lampu itu udah kuning, dia pacu gas sekenceng-kencengnya sehingga dia bisa lewati lampu merah itu. Nah anak muda yang punya Harley Davidson ini juga melakukan yang sama saudara. Dia geper motornya sekenceng-kencengnya. Wah tiba-tiba terjadi suara tabrakan. Duar! Ternyata yang nabrak bukan mobilnya saudara, tapi pemuda yang naik motor ini. Wah yang punya mobil rasa puas kan, seneng. Syukurin lu kena akibatnya lu, kena karma lu, kena tanggungannya lu, ngina-ngina sih, sombong sih gitu ya. Tapi yang punya mobil ini suatu kali penasaran ya dan ada jatuh belas kasihan. Dia coba melihat seperti apa kondisi anak muda ini ya, ingin menolong gitu ya. Dan ketika dia samperin anak muda ini, lalu anak muda ini dengan suara rintihan kesakitan saudara, lalu dia kata, Pak sudah pernah naik Harley Davidson belum Pak? Lalu yang punya mobil ini orang udah jatuh, udah tabrak masih songong juga, masih nanya yang sama, gitu kesel banget. Terus iya emangnya kenapa nanya-nanya begitu berkali-kali, maksudnya apa kata yang punya mobil. Lalu anak muda ini dengan suara merintih kesakitan dia bilang, iya maksud saya mau nanya kalau udah pernah remnya itu nginjeknya di mana. Ya ini sebuah cerita ilustrasi saja saudara bahwa ini bicara tentang bagaimana kendaraan mobil secanggih apapun, mobil secepat apapun ya. Mau mobil Ferrari atau mobil F1 ya yang dipakai untuk ajang perlombaan formula atau motor sekencang apapun tetap membutuhkan yang namanya apa saudara? Rem. Katakan sama-sama, rem. Nah, rem ini perlu Anda dan saya memiliki dan inilah yang saya maksud. Tema yang saya sampaikan pada hari ini, tembok kehidupan. Apa yang dimaksud tembok kehidupan ini saudara? Yang bisa melindungi saudara dari serangan-serangan musuh dari luar. Dan juga bisa menolong Anda dan saya sehingga Anda tidak menjadi liar. Anda tetap bisa ada dalam rule yang benar, Anda tetap konsisten, disiplin, Anda tetap ada di jalur yang baik. Apakah namanya itu saudara? Ya, namanya adalah penguasaan diri. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penguasaan diri adalah tembok kehidupan saudara. Sekali lagi saudara, penguasaan diri adalah tembok kehidupan saudara dan saya. Siapa yang punya penguasaan diri, maka engkau sedang membangun sebuah tembok kehidupan. Tetapi siapa yang tidak punya penguasaan diri, maka engkau sedang tidak memiliki tembok kehidupan. Atau mungkin engkau punya tembok, tapi tembokmu bukan tembok yang kokoh, tapi tembokmu adalah tembok yang roboh. Saudara, saya mengajak kita semua membaca firman Tuhan. Kita sama-sama membuka firman Tuhan dalam Amsal 25 ayat 28, saudara. Amsal 25 ayat 28, demikian firman Tuhan, saudara. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, satu ayat lagi, saudara. Satu ayat lagi. Masih dalam kitab Amsal, Amsal 16 ayat 32. Ini ada korelasi dengan Amsal 25 tadi saudara. Amsal 16 ayat 32, demikian firman Tuhan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dari dua ayat ini, dari dua pasal ini, maka kita bisa tarik kesimpulan. Ketika Anda dan saya memiliki penguasaan diri, Anda itu bagaikan seorang pahlawan yang bisa merebut kota. Anda juga digambarkan menjadi seorang yang hebat. Karena apa? Karena Anda memiliki tembok yang kokoh ketika Anda memiliki penguasaan diri. Jadi betapa pentingnya Anda dan saya membangun yang namanya tembok kehidupan. Yaitu apa? Penguasaan diri saudara. Nah saudara, coba saudara boleh lihat gambar berikut ini. Ngomong-ngomong soal tembok saudara. Dari semua tembok yang ada di dunia ini, menurut saya tertarik sekali untuk mengajak
Anda dan saya kita belajar dari satu tembok yang fenomenal ini. Sangat bersejarah sekali. Dan ini adalah sebuah tembok yang salah satu ya salah satu mungkin bisa dibilang satu-satunya. Tembok yang sangat terkokoh di dunia. Ya, namanya apa saudara? Coba saudara perhatikan gambar ini. Ada yang tahu saudara? Kira-kira ini tembok apa? Nah saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah tembok yang ada di Konstantinopel. Sekarang ini Konstantinopel ini adalah Istanbul, Turki, ya saudara. Nah, tembok ini menjadi tembok yang ada di kekuasaan Kekaisaran Romawi Timur pada saat itu, dan ini menjadi tempat yang sangat strategis dan sangat kokoh sekali, saudara. Tembok ini merupakan salah satu sistem pertahanan yang paling kompleks di dunia. Ya, ini canggih banget ini tembok, kokoh sekali, saudara. Ya kalau dalam Alkitab itu ada yang mirip-mirip ini tembok Yeriko, saudara. Nah kira-kira seperti itu ya. Nah ini terjadi di zaman setelah Alkitab ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, panjangnya ini hingga 5 km atau kurang lebih 14 mil, tingginya hingga 12 meter. Tebal tembok dalam 5 meter. Jadi mampu melindungi kota Konstantinopel dari serangan musuh karena tebal sekali, saudara. Bukan hanya ada tebal tembok dalam, ada juga di luarnya juga ada, saudara. Ya, ketebalannya 2 meter dan tingginya kira-kira sekitar 8,5 meter. Jadi ini tembok sangat kokoh sekali ya. Jadi ini tembok yang sangat berlapis-lapis, saudara. Sehingga sangat susah sekali tembus oleh musuh dari manapun. Dan itu memang terbukti dalam sejarah, saudara. Ya, bahwa benteng ini digelari apa? Perfect. Ini tembok perfect. Karena apa? Karena bisa bertahan 1123 tahun. 1123 tahun tidak pernah bisa dirobohkan oleh bangsa manapun, kerajaan manapun. Hebat, saudara, masa kejayaan Konstantinopel ini ya. Dan kurang lebih ada 23 kali serangan dari berbagai bangsa, dari berbagai kerajaan ingin menguasai dan merebut kota Konstantinopel. Nah, salah satu untuk bisa merebut kota itu, hancurkan temboknya. Tapi nggak ada yang berhasil, saudara. Nah, suatu kali, saudara, setelah sekian lama sejarah mencatat Kesultanan Ottoman ini di bawah komando Muhammad Al-Fatih yang baru berusia 21 tahun. Dia mampu ya menaklukkan tembok Konstantinopel ini. Sangat mudah, saudara. Dan ini terjadi penaklukan ini di tahun 1453. Tahun 1453, sekitar bulan Mei, 29 Mei 1453. Ya, setelah 6 minggu dikepung, ya, akhirnya tembok ini bisa dihancurkan, saudara. Bagaimana bisa tembok yang begitu kokoh, begitu kuat ini, begitu berlapis-lapis, begitu tinggi ini, begitu panjang ini, bisa roboh? Sementara banyak sekali usaha-usaha dari kerajaan-kerajaan bangsa-bangsa lain untuk merebut dan menghancurkan ini nggak bisa-bisa. Tapi kali ini Kesultanan Ottoman ini bisa. Nah, saudara, tentu banyak faktor sekali, ya, banyak faktor yang bisa membuat tembok ini bisa roboh, saudara. Ya, di antaranya karena memang sebelumnya itu ada konflik internal, ya, di dalam Kekaisaran Romawi dengan gereja. Kemudian juga ada konflik internal dengan gereja sendiri antara Kristen Protestan dengan Katolik, sehingga itu mempengaruhi kehidupan dari Konstantinopel itu yang mudah sekali untuk bisa diserang, saudara. Ya, nah lalu selain itu Kesultanan Ottoman ini juga memiliki tawanan-tawanan pasukan-pasukan dari Eropa juga, Jerman, Italia, ya Eropa Timur itu ada yang bisa ditaklukkan oleh Kesultanan ini sehingga mereka dipakai juga untuk menambah pasukan menghancurkan Konstantinopel. Ya, nah lalu mereka punya senjata meriam, namanya meriam Basilika. Itu meriam yang sangat luar biasa ya, seberat 272 kilo dan bisa menembakkan jarak tembak sejauh 1,6 km. Jadi ini senjata yang canggih, ya salah satu yang menjadi faktor penentu bisa merebut, menghancurkan Konstantinopel. Kemudian ada lagi, saudara, hal yang mungkin kelihatannya mungkin banyak orang nggak tahu. Ini karena ada seorang penjaga pintu, seorang prajurit Itali yang lupa. Nah, yang lupa mengunci gerbang di salah satu pos pertahanan ya di tembok Konstantinopel itu, sehingga pasukan Ottoman ini sangat mudah untuk masuk menyerang Konstantinopel. Gara-gara ada yang lengah, gara-gara ada yang tidak bisa menguasai dirinya sampai dia kelupaan, saudara. Ini lagi perang kok bisa lupa. Wah, ini fatal sekali, ya. Nah, selain itu ada strategi yang sangat cemerlang sekali yang dilakukan oleh Ottoman ini. Ya, dia menggunakan strategi yang sangat-sangat tidak pernah terpikirkan karena dia bisa membawa kapal, itu biasanya kan di laut ya, tapi kali ini kapalnya ini dibawa ke darat dengan gelondongan kayu-kayu, dikasih oli seperti itu ya, pelicin minyak supaya bisa digelindingin, dan itu hanya bisa dilakukan dalam waktu semalam. Jadi ada beberapa kapal tiba-tiba
bisa masuk mendekati tembok Konstantinopel. Itu nggak pernah terpikirkan, sehingga mudah sekali dihancurkan, saudara. Nah, jadi lewat kisah sejarah ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka kita bisa temukan bahwa ketika tembok itu ada yang lengah, tidak bisa dikuasai lagi. Ada orang-orang yang khilaf, ada orang-orang yang tidak bisa menguasai dirinya, sehingga ada konflik internal, ada yang lupa, ada yang kecelek, strateginya akhirnya tidak jitu, ya akhirnya membuat semua ini tembok Konstantinopel bisa dihancurkan. Nah, saudara, coba perhatikan ini. Ketika tembok kehidupan saudara tidak kokoh, maka kehidupan kita akan sangat mudah sekali dihancurkan oleh musuh-musuh yang akan mengganggu dan merusak kehidupan saudara. Dalam hal ini apa, saudara? Iman saudara, kerohanian saudara, pengharapan saudara, keyakinan saudara. Sehingga saudara akan mudah sekali gugur imannya, putus harapannya, lemah kita. Bukankah kitab Amsal juga berkata, kalau kita tawar hati, kecillah kekuatan kita. Saudara, mari coba cek dan recheck tembok kehidupan kita masing-masing. Pernahkah Anda mengalami situasi keadaan hidup yang berbeban berat, stres, bingung, khawatir? Pernahkah Anda sedang mengalami situasi keadaan kita sedang jatuh? Nah, saudara, itu tanda-tanda tembok kehidupan kita mulai diserang dan mulai roboh. Dan saudara lihat, dengan adanya dunia sosmed begini, dengan dunia online begini, ya satu sisi ada hal yang bagus ya, sehingga kita bisa banyak belajar pengetahuan firman dari gereja-gereja dimanapun. Kita makin diperkaya, ya, sehingga tidak ada lagi ruang batas yang bisa menghalangi kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sisi yang lain ada bahayanya juga, saudara. Kalau tembok kehidupan kita nggak kokoh, maka ketika saudara mendengar firman-firman atau khotbah-khotbah atau pendeta-pendeta manapun yang menyampaikan kabar baik, tapi sebenarnya itu bukan Injil yang sesungguhnya. Bisa jadi nama Yesus yang lain yang diberitakan, sehingga membuat kita menggerogoti iman kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang imannya semakin, sehingga kita nggak yakin dengan keimanan kita. Itu bahaya, saudara. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana caranya agar Anda dan saya ini, tembok kehidupan kita bisa tetap kuat dan kokoh, tidak roboh, saudara. Satu cara saja hari ini kita belajar. Apa itu, saudara? Mari saya mengajak kita sama-sama, saudara, membuka firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7. Nanti kita kembali lagi ke Amsal tadi ya, saudara ya. Yakobus 4 ayat 7. Firman Tuhan berkata begini, saudara. Karena itu tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sekali lagi, saudara. Karena itu tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi saudara, bagaimana caranya agar Anda dan saya, tembok kehidupan kita semakin kuat, semakin kokoh. Dengan kata lain ini, saudara, bagaimana agar kita bisa semakin memiliki penguasaan diri. Bagaimana semakin hari penguasaan diri kita semakin bertambah kuat. Caranya hanya satu, saudara. Hari ini kita belajar, tunduklah kepada Allah. Saudara, saya ajak kita kembali ke Amsal tadi ya, Amsal 25, Amsal 16, saudara. Kalau saudara membaca Amsal pasal 25 ayat 1, di sana terdapat sebuah tulisan begini, saudara. Amsal 25 ayat 1, saudara. Ya. Ayat 1 bilang gini, juga ini adalah Amsal-Amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia, Raja Yehuda. Nah, salah satu dari Amsal 25 ini isinya adalah, tadi yang kita baca, saudara, ya, yang kita baca tadi ayat 28, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, saudara, mari kita lihat pegawai-pegawai Hizkia. Saudara tahu Raja Hizkia ya? Kita belajar dari sini, saudara. Di dalam Alkitab, kalau saudara melihat dua raja-raja, pasal 20, dua raja-raja dari pasal 18, 19, 20, itu kisah tentang Hizkia. Saudara akan temukan ketika Raja Hizkia diserang oleh Raja Asyur. Wah, dia udah takut, dia udah gak sanggup, dia udah menyerah, dia udah hopeless. Dia dalam kondisi udah gak sanggup, gak mampu, saudara. Dia dalam kondisi terpuruk, dia dalam kondisi keadaan yang berat, dia dalam kondisi jatuh. Dalam kondisi saat itu, saudara, kemungkinan untuk kita lepas kontrol itu sangat besar. Seperti pandemik ini, Bapak Ibu. Ya, dalam pandemik ini, saudara, banyak sekali orang udah gak bisa menguasai dirinya, udah gak bisa ngontrol dirinya. Dia udah gak bisa sabar lagi, dia udah gak bisa tenang lagi, dia udah gak bisa percaya lagi, dia udah gak bisa kuat lagi. Raja Hizkia ketika diserang oleh Raja Asyur, dia sangat ketakutan, dia lemah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Hizkia, saudara? Apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Ketika diancam oleh salah satu utusan dari Raja Asyur, ya, pegawai minuman
agung dari Raja Asyur. Menghina-hina, melecehkan, bahkan mengatakan, mana Allah Israel? Ngapain kau misalnya tolong Raja Mesir? Ngapain? Kau tidak tahu bagaimana pengalaman kami menaklukkan kerajaan-kerajaan yang lain? Wah, dia menghina Allah Israel, saudara. Tahukah saudara ketika Raja Asyur ini sedang mengalami ancaman seperti itu? Dia tunduk kepada Allah. Apa yang dilakukan saudara? Dia bawa itu surat ancaman, ya, dibawa ke hadapan hadirat Tuhan. Dia tersungkur sujud dan dia berdoa kepada Tuhan. Menyerahkan pergumulannya ke dalam tangan Tuhan. Dia hanya tunduk kepada Allah dan dia serahkan kepada Tuhan. Dan itulah ketika itu datanglah Nabi Yesaya. Dan dia berkata, mereka tidak akan masuk ke Yerusalem, mereka tidak akan mampu mengalahkan Yehuda. Justru sebaliknya, Tuhan akan membela dan menyatakan kemenangan. Dan terbukti saudara, Tuhan yang berperang, malaikat Tuhan membunuh banyak sekali tentara Asyur. Dan mereka dikalahkan. Bahkan Raja Asyurnya mati dibunuh oleh anak-anaknya sendiri. Saudara lihat, saat kita dalam kondisi terpuruk, mari tetap perkuat tembok kehidupan saudara seperti Raja Hizkia ini. Dia tetap tunduk pada Allah. Ketika dia juga menghadapi sebuah kondisi terpuruk yang berikutnya, apa yang dilakukan oleh Hizkia? Dia masih bisa untuk tunduk pada Allah. Ketika apa? Datanglah Nabi Yesaya dan mengatakan, usiamu akan habis, engkau akan mati. Wah, Hizkia saat itu bergumul stres, dia nggak siap mati. Dan dia nuntut sama Tuhan, dia klaim sama Tuhan, dia bilang, aku kan sudah setia, aku sudah beribadah, aku sudah taat, aku sudah tunduk pada Allah. Tapi kenapa aku harus mati? Nah saudara yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan mendengar doanya Hizkia ini dengan kesungguhan, dia tulus dengan hati yang tulus memohon. Tuhan mengabulkan saudara. Dan Nabi Yesaya berkata, oke, aku tambahkan kembali usiamu 15 tahun kemudian. Wah, dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi sulit, Hizkia bisa tunduk kepada Allah. Inilah yang membuat Hizkia bisa tetap bertahan. Tetapi saudara, yang terjadi adalah ketika Hizkia sembuh dan Tuhan izinkan dia memiliki kehidupan lanjut, dia bisa hidup kembali. Nah, saat dia masa-masa puncak, saat dia di masa kejayaan, yang terjadi apa saudara? Dia udah gak mulai tunduk lagi dengan Allah. Ketika datanglah Raja Babel, ya berkunjung ke istananya. Yang dilakukan oleh Raja Hizkia apa? Dia pamer kekuatan militer, dia pamer harta kekayaan, dia pamer seluruhnya dikasih lihat kepada Raja Babel. Lalu tiba-tiba datanglah Nabi Yesaya, apa yang kau lakukan? Apa yang kau tunjukkan kepada raja tersebut? Aku kasih lihat semuanya. Lalu Nabi Yesaya berkata, semua yang kamu lihat itu akan diambil dan akan diangkut. Wah, tetapi ini yang terjadi nih. Ketika dapat teguran itu, Hizkia bukannya bertobat, bukannya minta ampun, bukannya kembali bersujud di hadapan Tuhan, dia malah berkata apa? Ya nggak apa-apa lah. Yang penting di masa aku tetap tenang, nyaman, nggak apa-apa. Saudara lihat, ketika orang tidak tunduk kepada Allah, maka disitulah serangan intimidasi panah-panah dari iblis akan masuk menembus kita. Merusak pikiran kita, merusak jiwa kita, merusak emosi kita, merusak harapan kita, merusak iman kita. Sehingga akhirnya kita bukan lagi memiliki tembok kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara mari kita belajar dari Hizkia. Begitu juga kita belajar dari Raja Daud saudara. Ketika Raja Daud saudara, saat dia dalam kejayaan, dia tidak tunduk kepada Allah. Akibatnya apa? Hanya gara-gara satu wanita. Hanya dari ngintip dari jarak jauh. Daud jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batseba. Tetapi ketika Raja Daud bertobat dan dia mengerti bagaimana membangun tembok kehidupan dan dia punya penguasaan diri, Alkitab mencatat sesuatu hal yang luar biasa saudara. Ini bapaknya Raja Salomo, penulis kitab Amsal ini. Ya, suatu kali saudara, Daud ini di hari tuanya, ya, dia ini dikasih wanita cantik, gadis tercantik se-Israel, namanya Abisak. Abisak dari gadis Sunam. Wah, orang Israel kan cantik-cantik saudara ya. Ya salah satunya seperti Gal Gadot lah ya. Coba bayangkan saudara kalau saudara diurus sama Gal Gadot, wanita cantik, si hari tua di pangkuan. Diurusin begitu. Waduh saudara, ini kan menggoda saudara. Wanita cantik loh, masih gadis. Kalau Batseba kan sudah punya suami. Itu aja Daud bisa jatuh dalam dosa. Tapi kali ini karena Daud sudah mengerti tembok kehidupannya. Dia kuasai dirinya sampai hari tuanya, sampai meninggalnya. Sekalipun di pangkuan seorang wanita gadis yang bernama Abisak ini. Daud tidak berzinah, tidak bersetubuh dengan wanita ini. Hebat saudara ya. Ya. Begitu juga dengan Salomo saudara. Lihat saudara, ketika Salomo dalam masa kejayaan. Wah saudara, awal-awalnya bagus. Tapi karena dia gak punya tembok kehidupan yang kokoh. Dia jatuh dalam perzinahan, penyembahan berhala. Tapi ketika dia jatuh terpuruk, puji Tuhannya. Ketika itu dia menyadari dan dia berkata semuanya sia-sia. Tidak ada artinya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita belajar tunduk kepada Allah. Kalau kita tunduk kepada Allah, maka firman Tuhan bilang begini saudara. Daging memang lemah. Tapi roh, apa saudara? Penurut.
Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika engkau dan saya punya penguasaan diri, ketika engkau punya tembok kehidupan, maka rohmu dan rohku akan menjadi roh yang kuat dan penurut, dan itu yang akan bisa makin mengalahkan kedagingan kita. Selamat membangun tembok kehidupan saudara. Dan saya berdoa kita semua bersama-sama di bulan ini, di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya, kiranya tembok kehidupan kita semakin kokoh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.